Saudara, penerapan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta masih terus diterapkan. Pengetatan dan pendisiplinan penggunaan masker juga menjadi hal yang terus digalakan. Seperti di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, tim keamanan gabungan secara gencar melakukan edukasi dan tindakan penilangan kepada pelanggar protokol kesehatan seperti penggunaan masker. Meski tren pelanggar hingga hari ini terus turun, tapi petugas tidak akan mengendorkan penjagaan. Petugas berharap masyarakat semakin peduli terhadap penerapan protokol kesehatan. Terhadap pemakaian masker ini, kami berharap masyarakat tidak usah terlalu perdebatan karena kami hadir di sini untuk melaksanakan tugas dan untuk menyelamatkan juga warga. Kami datang ke sini atas nama keselamatan, kan gitu. Jadi pakailah masker yang benar, Upaya untuk terus mengingatkan masyarakat agar taat protokol kesehatan terus dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Hari ini, tim gugus tugas Kota Parepare, Sulawesi Selatan menggelar razia masker di pusat kota. Dalam razia ini, setidaknya 7 orang masih terjaring karena tak menggunakan masker. Seluruh pelanggar langsung diberi sanksi sosial hingga membayar denda. Sementara itu, total warga yang dikenakan sanksi hingga hari ke-11 tercatat 263 orang. Kawasan Puncak di akhir pekan ini, saudara, masih terpantau ramai dikunjungi wisatawan. Salah satunya yang mayoritas berasal dari Jakarta. Terpantau kondisi Puncak sore ini masih ramai. Untuk mengantisipasi adanya kepadatan kendaraan, polisi menerapkan sistem satu arah atau one way ke arah keluar Puncak. Kita akan lihat bagaimana situasi lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, dan juga bagaimana jalannya operasi justisi di Jakarta. Ada jurnalis Kompas TV Fajri Satrio di kawasan Puncak dan Diana Valencia di Jakarta Utara. Yang pertama kita ke Fajri terlebih dahulu. Fajri, bagaimana kondisi kawasan Puncak? Apakah masih ramai wisatawan hingga saat ini, Fajri? Rahmat Ibrahim dan juga saudara, kondisi kawasan wisata Puncak saat ini memang sudah sepi oleh para wisata yang memanfaatkan libur akhir pekannya di Puncak Gadok ini. Di mana dari pihak kepolisian baru saja memanfaatkan atau memberlakukan satu arah dari Puncak menuju arah ke Jakarta. Ini dikarenakan dari pihak kepolisian telah melihat adanya potensi kemacetan yang akan terjadi. Dan pihak kepolisian sendiri menyatakan bahwa untuk saat ini dari warga Jakarta atau sekitar Bogor sendiri memang masih ada beberapa yang memanfaatkan libur akhir pekannya untuk berlibur ke Puncak. Dan saat ini dari pihak kepolisian memang sudah memberlakukan dua arah, di mana untuk dua arah saat ini memang sudah mulai lancar dari arah Puncak menuju Jakarta. Namun dari arah Jakarta menuju Puncak seperti yang Anda lihat saat ini memang terjadi kemacetan. Ini dikarenakan imbas dari one way tersebut, dikarenakan ketika dari arah Puncak menuju ke Jakarta bisa berjalan, dari Jakarta menuju ke Puncak sendiri ditahan. Ini mereka adalah bukan warga yang akan berwisata menuju Puncak, akan tetapi mereka adalah warga yang akan bertujuan ke Bandung, Cisarua, dan Sukabumi. Mereka melewati jalan alternatif untuk melewati Puncak ini. Untuk saat ini memang dari pihak kepolisian menyatakan untuk protokol kesehatan di area wisata Puncak sendiri memang dari pihak Satpol PP dan juga kepolisian menggelar operasi justisi, di mana operasi justisi sendiri digelar di pagi hari, dikarenakan emang di pagi hari ini banyak sekali beberapa wisatawan yang akan mengarah berwisata ke Puncak. Untuk hari ini sendiri memang sudah terdapat beberapa yang melanggar dan mereka dikenakan sanksi administrasi dan juga sanksi sosial. Sanksi sosial sendiri untuk membersihkan beberapa fasilitas umum di sekitaran Gadok ini sendiri. Tidak cuma itu, Rahmat Ibrahim, di mana juga ada wisatawan yang diputar balikan atau tidak boleh untuk manfaatkan wisata di Puncak dikarenakan melanggar protokol kesehatan, salah satunya tidak memakai masker. Untuk saat ini dari pihak kepolisian juga memberikan informasi bahwa untuk tempat wisata, rumah makan, kafe di sekitaran Puncak sendiri sudah memenuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan beberapa adanya
tempat cuci tangan dan juga menaati aturan untuk mengakhiri usahanya di pukul 7. Dan berikut ini pernyataan dari pihak kepolisian KBO Lantas Polres Bogor, Ibtu Ketuk Sawatjana. Jadi makanya ada gugus tugas yang berpatroli, termasuk gugus tugas tersebutlah yang berpatroli sekitar puncak untuk memastikan bahwasanya tempat wisata maupun restoran itu buka sampai dengan jam 19.00. 19.00. Ya. Iya, jam 7 malam. Apakah selama ini ada yang melanggar atau mereka pada menaati aturan, Pak? Sampai saat ini kita itu dari yang bergerak adalah gugus tugas dengan Satpol PP. Informasinya sih tidak ada yang melanggar karena masyarakat sekitar sudah mulai pada tahu sehingga mereka jam 19.00 itu sudah pada tutup. Ya, Rahmat Ibrahim dan juga saudara, gugus tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 di Bogor sendiri, di Puncak sendiri juga berkoordinasi dengan Satpol PP dan juga pihak kepolisian untuk memantau jumlah dari wisatawan yang sudah berada di puncak untuk saat ini. Apabila memang wisatawan sudah mencapai 50%, maka dari pihak kepolisian pun memberhentikan laju kendaraan yang akan menuju dari puncak sendiri. Hingga saat ini kemacetan memang masih terjadi dari arah Jakarta menuju puncak, namun sekali lagi ini bukan kemacetan dikarenakan para warga ingin manfaatkan libur di hari Minggu ini, karena mereka juga manfaatkan ini merupakan jalur alternatif di kota Bandung, Sukabumi, dan juga Cisarua sendiri. Rahmat Ibrahim. Baik, dari kawasan Bogor kita bergeser ke Jakarta. Ada Diana Valencia. Diana, bagaimana jalannya operasi justisi di penjaringan? Apakah efektif sejauh ini? Ya, Ibrahim, bicara soal efektivitas tentu tidak luput apabila tidak membicarakan soal jumlah pelanggaran dan juga respon pelanggar ketika ditegur. Nah, seperti yang terlihat di belakang saya, memang ini operasi tertib masker masih terus berlangsung, diberlakukan sedari pukul 4 sore, rencananya sampai pukul 6 sore. Dan perlu saya koreksi juga, ini tempat saya melaporkan adalah di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dan kita bicara terlebih dulu soal jumlah pelanggaran, Ibrahim dan juga saudara. Berdasarkan pernyataan dari petugas yang berjaga di sini, dari hari ke hari sebenarnya ada tren penurunan. Biasanya di akhir pekan kasus pelanggaran lebih dari 50, tapi dari akhir September sampai dengan awal Oktober ini sudah berada di bawah angka 50 kasus pelanggaran. Seperti misalnya dari hari kemarin, begitu Sabtu 3 Oktober tercatat ada 27 kasus pelanggaran. Meski diklaim menurun, menurut pantauan kami, ini kurang lebih 1 jam lebih begitu operasi tertib masker diberlakukan, ini sudah menjaring lebih dari 10 pelanggar. Ini artinya disiplin masyarakat masih cukup timbul tenggelam begitu perihal pentingnya protokol kesehatan. Rata-rata yang melanggar sebenarnya bukan tidak sama sekali membawa masker, tapi mereka yang membawa masker tapi tidak menggunakan masker dengan baik dan benar. Seperti misalnya hanya menggantungkan saja di area dagu atau bahkan tidak memakai sama sekali, hanya menaruhnya di tas ataupun di kantong celana masing-masing. Kemudian bagaimana soal respon mereka yang ditegur? Kalau menurut pantauan kami, masyarakat sebenarnya ketika ditegur sekali diberikan sanksi itu sudah paham, tapi ada beberapa perdebatan. Saya perlu sampaikan memang di daerah Pantai Indah Kapuk ini ramai sekali mereka yang memanfaatkan area ini sebagai tempat berolahraga, sehingga ketika mereka berolahraga seringkali mereka melepas masker. Nah, bagi yang sedang berolahraga seperti misalnya berlari atau bersepeda begitu, petugas hanya memberikan teguran. Terlebih karena di sore hari seperti ini cukup banyak mereka yang berkumpul ataupun berolahraga sehingga kondisinya cukup ramai, sehingga masker jadi salah satu hal yang esensial. Perlu disampaikan juga, Ibrahim dan juga saudara, pemilihan lokasi Pantai Indah Kapuk 2 Jakarta Utara ini dipilih untuk menjaring bertujuan atas 2 hal begitu. Yang pertama untuk mencegah kerumunan, karena tadi saya sudah sampaikan di daerah ini seringkali digunakan sebagai area berolahraga ataupun duduk-duduk santai menjelang sore. Kemudian yang kedua, ini adalah area perumahan begitu. Sehingga ini adalah salah satu bentuk dari Pemprov DKI Jakarta untuk bisa mengawasi jalannya laku 3M, salah satunya adalah wajib menggunakan masker di area perumahan. Karena berdasarkan data dari Dewi Nur Aisyah selaku Ketua Bidang Data dan IT Satgas Penanganan COVID Nasional, klaster keluarga atau klaster rumah tangga jadi salah satu klaster penularan yang harus diwaspadai karena masuk 3 terbesar penyumbang kasus penularan COVID-19. Sehingga urgensinya cukup besar,
perlu adanya laku 3M yang diprioritaskan meski Anda berada di rumah. Kembali ke Anda, Ibrahim. Baik, operasi justisi terus digalakan. Kapan saja waktunya di Jakarta Utara, Diana? Ya Ibrahim, perihal waktu, memang kalau di daerah Pantai Indah Kapuk ini karena area perumahan terutama di akhir pekan tadi saya sudah sebutkan sering dijadikan tempat kerumunan begitu, entah itu untuk berolahraga ataupun duduk-duduk santai, maka diberlakukan khusus di akhir pekan itu 2 kali sehari, yakni di waktu pagi dan juga sore hari. Pagi hari biasanya menjaring mereka yang biasanya berbelanja ataupun beraktivitas di sekitar ruko ataupun daerah pertokoan begitu di daerah PIK ini, atau kalau di sore hari ini biasa menjaring mereka yang memang sedang berolahraga. Waktu-waktu tertentu seperti misalnya pagi dan sore hari ini memang dinilai cukup efektif terutama di akhir pekan untuk bisa memastikan laku 3M ini juga tetap diberlakukan, Ibrahim. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Diana Valencia melaporkan dari kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Sebelumnya ada Fajri Satrio dari kawasan Puncak. Terima kasih rekan-rekan untuk laporannya.